aku diutus oleh Allah untuk membawa kebenaran dan membawa keadilan. Waqafar Rasul fi khuswati Badrin, ini cerita di dalam cerita. Kisah Badar ada di pojok-pojok, yakni ada cuplikan-cuplikan kisah yang menarik. Di saat perang Badar, bahkan mulai dari sebelum perang ini ada beberapa kisah-kisah yang menarik. Cuplikan-cuplikan kisah. Di antaranya ini. Waqafar Rasul fi khuzbati Badrin biqadibin fi yadihi. Waktu perang Badar, sebagai seorang imam, baginda itu mengatur barisan perang dengan membawa sepotong kayu untuk meluruskan barisan. Pemarra bisawat bin Ghaziyah, melewati namanya orang sahabat Nabi namanya Sawat bin Ghaziyah. Wa huwa kharijun minas sofi. Sawat itu kayak enggak lurus barisannya, nonjol begitu perutnya. Fadharabahu bil ghadibi fi batnihi, lalu oleh baginda dipukul di perutnya. Luruskan. Wa qala lahu, dan Nabi bersabda kepada Sawat, istaqim ya Sawat. Lurus ya Sawat. Wa qala, kemudian Sawat berkata, "Auja'tani ya Rasulullah. Auja'tani ya Rasulullah. Engkau telah menyakitiku ya Rasulullah. Wa qad bu'itha bil haqqi wal 'adli." Sementara engkau telah diperintahkan untuk membawa kebenaran dan keadilan. Wa akidni min nafsika, izinkan aku untuk mengkisosmu, untuk membalas. Ini kisah hanya sesingkat ini, tapi di situ heboh sebetulnya. Sahabat Nabi itu kaget, kok ada seorang sahabat berani ngomong ke Nabi seperti itu. Sahabat yang lainnya juga bahkan ada yang mengatakan, ya Rasulullah, biar aku saja yang dipukul ya Rasulullah. Ada Sayyidina Ali yang lain, ya Rasulullah, biar kami, jangan engkau yang dipukul, maksudnya balas. Karena dia merasa dipukul Nabi, dia ingin membalas. Ya Rasulullah, engkau diperintahkan untuk menegakkan keadilan. Kau telah memukulku. Izinkan aku untuk membalas. Oh, ini kan heboh ini. Sahabat mengatakan, biar kami ya. Jangan Rasulullah, jangan kau. Biar kami. Nabi mengatakan, tidak. Karena aku yang memukul dan aku yang harus dipukul. Fakashafar Rasulu. Kemudian Nabi membuka perutnya. Karena waktu, nah pertama suruh mukul begini. Kalau kita kisah yang lain menyebutkan, akhirnya mengatakan pukul. Lalu Aswad mengatakan, tidak ya Rasulullah. Waktu kau pukul perutku, aku dalam keadaan tidak mengenakan pakaian. Perutku buka. Harus dibuka. Wah, tambah serem ini sahabat Nabi ngelihat orang begini ini. Ini kok ada orang kurang ajar banget ini sama Nabi. Ya ibaratnya tambah rame, ya Rasulullah. Jangan turuti itu, biar kami yang dipukul. Tidak. Karena aku yang memukul, biar aku dipukul. Dibuka. Fakashafar Rasulu an batnihi. Kemudian Nabi membuka perutnya. Qala, dan berkata, istakid ya Sawat. Ambil kisah, balas ya Sawat. Silahkan. Kemudian di saat Nabi sudah siap, kalau dalam kisahnya seolah sudah Sawat yang memukul. Dan ternyata tongkatnya dilepas, tiba-tiba fa'tanaqahu Sawat. Ternyata Sawat memeluk Rasulullah SAW, menempelkan wajahnya di perut baginda Nabi SAW. Faqala lahu. Lalu Nabi bertanya, ma hamalaka ala hadha? Kenapa kau begini Sawat? Faqala, Sawat berkata, ya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini menduga. Ini perang dahsyat. Belum tentu aku hidup lagi setelah ini. Aku ingin di akhir hidupku, kulitku nempel di kulitmu ya Rasulullah. Nah, ini orang cerdas ya rupanya. Cerdas sekali. Orang pada bingung, ada apa ini? Aratu ayyakuna akhirul ahdi. Aku ingin akhir kehidupan di dunia ini. Ayyamasa jildi jildaka. Sentuh bersajat kulitku menyentuh kulitmu ya Rasulullah.
Fada'alahu bi khairin, lalu Rasulullah mendoakan orang yang cerdas, orang unik ini dengan doa kebaikan. Bukan ingin membalas, bukan ingin memukul, akan tapi ternyata ada sesuatu yang tersembunyi di hati Sawat, yaitu kerinduan untuk bisa menyentuh kulit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini di antara kisah unik di balik kisah kisah perang Badar. Dalam barisan perang, dan masih banyak cerita-cerita yang dihadirkan oleh para ahli sejarah dengan riwayat-riwayat yang bermacam-macam. Baik, kemudian kalau kita tengok kembali kepada kisah perang Badar itu, yang dimulai adalah dari di saat Nabi mendengar bahwa ada rombongan membawa barang dagangan dari Syam yang dipimpin oleh Abi Sufyan. Abu Sufyan itu nanti akhirnya masuk Islam waktu menjelang Fathu Makkah. Abu Sufyan ibn Harb. Lalu baginda Nabi SAW mengajak kaum muslimin untuk mencegat mereka. Memang ada sebagian pertanyaan, kok begitu Islam mencegat dan seterusnya. Di dalam hukum kan sudah sangat jelas bahwa orang kafir harbi, yang memang orang kafir memerangi kita, memerangi ya. Kalau tidak memerangi nggak boleh. Kafir harbi itu hartanya halal. Karena harbi, karena dia telah menghalalkan harta kita. Terlebih dahulu sebelum kita sebut harta mereka halal. Orang kafir yang memerangi kita halal. Kemudian yang dilakukan baginda Nabi ini adalah mengambil ganti dari apa yang telah mereka ambil. Jadi tidak usah ragu tentang hal ini, biarpun nanti orang-orang di luar Islam sana membaca sejarah ini dengan pandangan picik. Lah ini loh, lihat, orang Islam kerjaannya ngerampok, kerjaannya membegal, dan seterusnya. Orang lewat diganggu, orang lewat diganggu, orang lewat diganggu, oh tidak. Karena memang mereka aslinya harbi dan tidak melakukan bagi Nabi dan sahabat Nabi kepada selain mereka. Yang memang sudah terbukti berbuat zalim belasan, nah ini sampai 13 tahun. Kurang jelas apa. Dan Nabi tidak melakukan perlawanan sama sekali. Baru saat ini Nabi membuat perlawanan untuk mengambil hak-hak yang pernah diambil. Dan sekaligus memang kafir harbi adalah halal. Bisa dibagi-bagi hartanya. Karena apa? Harbi memerangi. Tapi kafir mu'ahad atau kafir dhimmi, tidak boleh. Kita tidak boleh mengambil harta mereka. Bahkan dijaga. Kita wajib melindungi kalau mereka ada orang di luar Islam yang hidup di tengah-tengah kaum muslimin, kita harus menjaga mereka. Dan mendengar rupanya berita bahwasanya baginda Nabi dan para sahabat akan menghadang rombongan dari Syam. Kemudian Abu Sufyan tahu itu mengirim utusan untuk berjalan lebih cepat. Sebab kalau rombongan barang dagangan jalannya tidak akan cepat. Karena biasanya adalah onta yang berjalan wajar. Akhirnya menguruh utusan tentunya dengan kuda berlari cepat untuk sampai ke Mekah memberikan kabar bahwasanya barang-barang yang dari Syam akan melewati pinggir Madinah menuju Mekah itu nanti kayaknya tidak aman. Karena ada berita bahwasanya baginda Nabi akan membawa pasukan untuk menghadangnya. Kemudian rupanya dari Mekah. Yang di Mekah menyiapkan orang untuk datang, pasukan dengan jumlah yang banyak. Sampai dikatakan mereka sampai 900 lebih pasukan. Bergegas mereka untuk bisa menyelamatkan barang-barang dagangan yang datang dari Syam. Mereka hampir mencapai 1000 orang, sedangkan kaum muslimin hanya 300 berapa belas begitu. Kurang lebihnya 314 kaum muslimin. Rupanya, di saat seperti itu, Abu Sufyan sendiri juga sudah mencari-cari jalan agar selamat. Agar selamat, mencari-cari jalan agar selamat. Yang sekiranya, namanya padang pasir, bisa memilih jalan, jika jalan yang biasa ditempuh khawatir dihadang orang, bisa ngambil jalan yang lain. Ngambil ke pinggir, ke arah sahil, ke arah tepi laut begitu.
Sampai ternyata aman sudah. Karena rombongan baginda Nabi tidak bisa menemuinya. Dan di saat merasa aman seperti ini, memberikan kabar lagi kepada orang-orang yang ada dari Mekah, orang-orang kafir Quraisy dari Mekah, agar tidak usah melanjutkan perjalanan karena sudah aman. Rupanya, termasuk di dalamnya ada Abu Jahal dari Mekah ini. Rupanya yang dari Mekah ini karena sudah terlanjur marah. Ya, karena merasa, sudah berhitung. Kalau cuma 300 orang saja, apalagi pasukan Nabi Muhammad dianggap pasukan baru 300 orang. Kita akan datang dengan 1000 orang. Sudah akan kita binasakan. Jadi orang-orang dari Mekah tidak mau berhenti. Disuruh berhenti, nggak mau diberi kabar bahwasanya sudah aman. Barang-barang dagangan yang datang dari Syam untuk dibawa ke Mekah sudah aman. Karena rombongan baginda Nabi tidak akan menemui, sudah nggak menemui. Yang dari Mekah sudah terlanjur keluar, dengan amarahnya nggak terima. Harus tetap. Bahkan baginda Nabi SAW di saat perang Badar ini, beliau kan tentang tempatnya sendiri. Di saat orang-orang kafir berada di sebuah tempat, maka baginda Nabi memilih sebuah tempat sesuai dengan petunjuk dari sahabat Nabi yang sekiranya tempat itu dekat dengan tempat air. Orang-orang yang dari Mekah terus berjalan. Nanti ada kisah tentang bagaimana yang dimakan harimau. Jadi ada beberapa orang yang memang kematiannya sudah pernah disebut oleh Rasulullah SAW. Bahwasanya fulan akan mati di sini, fulan akan mati di sini, fulan akan mati di sini. Nabi pernah menyebutkannya. Dan di antara orang yang disebut adalah juga Abu Jahal itu sendiri. Ya, jadi orang akan mati di medan laga di perang Badar. Kemudian terus berjalan pasukan kaum Quraisy, kafir Quraisy dari Mekah terus berjalan. Semangatnya pokoknya ingin menghancurkan kaum muslimin. Bahkan mereka berkata, tidak. Kita tidak boleh kembali. Ini kesempatan untuk menghancurkan mereka, biar mereka di kedepan hari tidak berani macam-macam lagi dengan kita. Setelah itu kita akan minum minuman keras setelah kemenangan. Kita akan menari-nari, kita akan berfoya-foya setelah itu. Dengan kemenangan kita. Mereka pede sekali yakin kalau menang. Sampailah terjadi kisah yang dahsyat yaitu di perang Badar. Dan itu kejadiannya adalah tanggal 17 Ramadan. Tanggal 17 Ramadan. Jadi di malam 17 baginda Nabi SAW memohon kepada Allah. Sampai permohonan baginda Nabi itu sangat luar biasa. Hingga para sahabat Nabi mendekati Nabi, ya Rasulullah, kita pasti ditolong oleh Allah. Nabi tahu. Memang begitulah Nabi memohon. Maka inilah yang perlu disuri toladani oleh orang yang saat ini mengatakan dia menjadi pejuang. Jangan hanya teriak-teriak di mimbar, jangan hanya teriak-teriak di jalan, akan tapi lihat Nabi nangis di malam harinya. Di malam peperangannya, di malam ke-17 itu baginda Nabi dengan derai air mata memohon kepada Allah, nangis, mengadu kepada Allah, dan para sahabat Nabi pun juga mengikutinya. Hal-hal semacam inilah yang harus disuri toladani. Kalau ingin berjuang, Nabi sudah yakin betul, seyakin-yakinnya bahwa akan ditolong oleh Allah. Bahkan berita kemenangannya sudah beliau dapat. Tapi pun demikian baginda Nabi menjalankan sunnatul sesuatu yang telah diberlakukan di dalam melakukan satu usaha, yaitu dengan berusaha zahir dan berusaha batin memohon kepada Allah. Maka baginda Nabi memohon kepada Allah SWT. Berdoa. Sampai sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, kita akan ditolong. Maksudnya sudah cukup ya Rasulullah. Sampai melihat cara berdoanya Nabi, mereka pada ketakutan. Kasihan melihat Rasulullah SAW. Ilhah, minta kepada Allah dengan serius. Minta kemenangan, minta kemenangan, minta kemenangan. Ini harus dicuri toladani oleh siapapun yang berjuang. Tidak cukup mengandalkan kecerdasan akalnya, kecerdasan siasatnya. Tidak. Yang memberikan kemenangan hanyalah Allah. Termasuk para guru-guru yang mengajar, para ustadz, penceramah, juru dakwah dan sebagainya. Tidak boleh hanya mengandalkan kehebatan medianya barangkali, kehebatan ceramahnya barangkali. Akan tapi yang harus ia usahakan adalah juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Hingga nanti terjadi peperangan tersebut. Perang Badar yang luar biasa dahsyat. Yang akhirnya kemenangan adalah pada kaum muslimin. Meninggal dari mereka kurang lebih 70 orang. Selebihnya adalah
meninggal 70, kemudian ada 70 lagi tertangkap, yang lainnya lari tunggang langgang, dan kemenangan kepada kaum muslimin. Kaum muslimin meninggal beberapa orang, belasan orang. Dan ini adalah awal perang yang dahsyat, yang besar, yang dari sinilah gaung wibawa kaum muslimin terdengar di mana-mana. Termasuk orang kafir Quraisy pun sudah sangat memperhitungkan tentang sahabat, tentang baginda Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabat baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian setelah itu, ini disingkat, padahal dalam peperangan itu ramai sekali, luar biasa. Dalam kisah peperangan, ya, semoga tahun akan datang kita ingin mencoba menghadirkan satu kisah, semoga ingat. Kita ingin menghadirkan kisah perang Badar seperti yang pernah dihadirkan oleh guru mulia Habib Salim Syatiri. Jadi ada beberapa tentang perang Badar dimulai dari sebelum kejadian perang dan saat kejadian perang, dan hal unik-unik yang terjadi setelah perang Badar berlangsung. Kita baca lagi Iftida'u Asra Badrin, tentang tawanan-tawanan, tebusan tawanan-tawanan perang. Kan ada tawanan-tawanan perang. Jadi 70 dari kaum kafir Quraisy ada yang tertangkap jadi tawanan. Istasyara Rasul ashabahu fima yaf'alu bi asra badrin. Baginda Nabi minta pendapat. Dan ini termasuk subhanallah, istasyar. Seorang Nabi yang dengan wahyu pun minta pendapat. Kok ada suami sombong banget sama istrinya. Istrinya nggak boleh ngomong, diam kau. Perempuan tidak tahu apa-apa. Atau seorang atasan sombong, seolah idenya saja yang paling hebat. Nabi dengan wahyu tidak akan mungkin salah dengan wahyu. Akan tapi Nabi mendidik kita untuk pandai meminta pendapat. Istasyar. Rasul Nabi minta pendapat. Ashabahu kepada sahabat-sahabat beliau. Apa yang hendaknya dilakukan fima yaf'alu bi asra badrin, kepada para tawanan-tawanan. Fa asyara alaihi Umar bi qadrihim. Kalau Sayyidina Umar saat dimintai pendapat langsung, ya Rasulullah, bunuh aja mereka. Orang kurang ajar mereka sudah berani-berani sama kita. Bunuh, hancurin. Wa asyara alaihi Abu Bakrin. Dan Sayyidina Abu Bakar memberikan pendapat yang berbeda. Ayyubqiyahum. Jangan Rasul, jangan dibunuh ya Rasulullah. Wa na'hud minkumul fida. Kita minta tebusan saja. Tebusan. Dan tebusan itu nanti bermacam-macam cara. Tebusan biar barter orang. Kalau ada kaum muslimin yang tertawan, tuker. Atau mereka membayar dan sebagainya. Nah, bahkan kata Abu Bakar mengatakan semoga mereka dapat hidayah setelah diberi kebebasan. Liyakuna quwwatan lil muslimina, supaya menjadi penguat kekuatan kaum muslimin alal musyrikina, untuk merangi kaum musyrikin. Dengan apa? Dengan fida, dengan tebusan tersebut. Apa yang dipilih Nabi? Fawaqar rasulu, Nabi setuju. Fawaqar rasula, sesuai dengan baginda Nabi. Apa itu ra'yu Abi Bakrin? Atau wafaqar rasulu ra'ya Abi Bakrin. Saya pikir fawaqar rasulu, kemudian Nabi setuju dengan ra'ya Abi Bakrin, pendapatnya Abi Bakar. Wa amara alla yuflita ahadun illa bil fida, tidak boleh ada yang terlepas kecuali dengan tebusan. Wa kana min 4,000 ila 1,000 dirhamin, variatif, bermacam-macam. Ada yang 4.000 sampai 1.000 sampai 4.000 dirham. Ini adalah kekuatan juga untuk kaum muslimin. Dan setelah itu ternyata mereka setelah dibebaskan ada yang nggak mau kembali. Nah, sudah dapat tebusan, mereka ada yang nggak mau balik kepada kaum musyrikin. Ada ditebus biar kembali ke musyrikin, tidak ada masalah, boleh. Tapi setelah dibayar, banyak di antara mereka malah masuk Islam. Dapat 2 bahkan. Ini adalah pendapat Abu Bakar As-Siddiq. Dapat 2, dapat tebusan, dan kemudian setelah itu mendapatkan mereka sebagian yang masuk Islam. Dan di antaranya juga wa ammal fuqara'u, yang enggak bisa nebus diri mereka sendiri, enggak ada saudaranya yang kaya dan yang menebusnya. Waman yuhsinul qira'ata, yang bisa membaca, wal kitabah, menulis, atau Rasul asyratan min sibanil Madinati, Nabi memberi, jadi suruh ngajar.
Jadi dibayar tebusannya adalah kerja. Kalau kamu bisa nulis, ajari nulis orang-orang Madinah. Yu'allimahum, kamu ajari ya, kamu tawanan, kafir Quraisy ya, kamu ajari 10 anak sampai dia bisa nulis dan sebagainya, kamu bebas. Maka nadzalika fida'uhu, itu adalah tebusannya. Ini adalah, dan setelah itu diberlakukan sampai dari masa ke masa cara ini. Karena untuk kekuatan juga, tidak usah ngundang guru, punya guru dan seterusnya. Di bawah pantauan kaum muslimin. Dan ternyata dengan pendapat Abu Bakar ini sangat-sangat menguntungkan kaum muslimin. Mereka yang melakukan tebusan tersebut justru mereka banyak yang akhirnya masuk Islam, ikut baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah diantaranya ya yang perlu kita hadirkan. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Kita baca sedikit kalau begitu tentang ini sudah kita baca kemarin tentang perpindahan kiblat ini, al-masyru'atu. Tahwilul kiblati, hal-hal yang disyariatkan, hukum-hukum yang ada pada tahun itu. Pemindahan kiblat, puasa Ramadan, zakat fitrah, zakat harta, sholatul idin, sholat raya. Jadi banyak di tahun itu, banyak syariat-syariat yang diturunkan. Di sana tithaniyati minal hijrati, tahun kedua hijriyah, tahawwalatil kiblatu, kiblat berubah. Min Baitul Maqdis ilal Ka'bati, dari masjid Baitul Maqdis ke Ka'bah. Sampai di Madinah itu nanti ada namanya Masjid Kiblataini. Yang Nabi waktu pindah dalam keadaan sholat. Jadi mengalami sholat dua kiblat. Kiblat ke Masjidil Aqsa, kemudian kiblat ke Masjidil Haram. Pada andhal al-muslimun yastakbiluna Baitul Maqdis 16 syahran, setelah kaum muslimin melakukan sholat menghadap ke Masjidil Aqsa 16 bulan. Dan kiblat memang bukan karangan Nabi, perintah dari Allah. Bukan karangan Nabi, bukan seenaknya, enak di sana, enak sini. Nabi enggak seperti itu. Diperintahkan menghadap ke Masjidil Aqsa, menghadap ke Baitul Maqdis. Setelah diperintahkan, setelah Nabi gelisah, masa kiblat kita kok sama dengan orang Nasrani? Qad nara taqalluba wajhika fis sama'i. Lanuwalliyanaka kiblatan tardaha, hanya dirubah. Allah Maha tahu tentang kegelisahan Nabi, kiblatnya kok sama dengan orang Nasrani. Maka dirubahlah oleh Allah SWT ke kiblat yang saat ini kita menghadap kepadanya. Syahri Sya'ban, di bulan Sya'ban, aujaballahu shoma Ramadan, Allah mewajibkan puasa Ramadan ala muslimin. Hikmah di balik puasa Ramadan, liyadzuqas shaimu syiddatal ju'i wal 'atas. Agar orang berpuasa merasakan bahwasanya ada namanya lapar dan dahaga. Hal yang sering menyertai sebagian kaum muslimin yang fakir. Sehingga dengan merasakan lapar dan dahaga, taliu nafsuhu, menjadi lembut. Hawa nafsunya yang merontak itu menjadi lembut. Itahadzab khulukuhu, akhlaknya terdidik. Fayushul alaihi ibadulus sadaqati, sehingga baginya mudah berbagi. Ngelihat orang ternyuh, ya Allah, itu orang fakir, lapar. Begitu loh rasanya lapar. Aku tidak rela kalau dia lapar, dia berbagi. Fiha, di tahun ini juga, aujaballahu zakatul fitri, ada kewajiban zakat fitrah. So' min tamrin, so' min syair, ada so' itu satu so'. Satu so' itu adalah 4 mud dari makanan pokok. Berbeda kalau makanan korma-korma dan yang lainnya. Gandum-gandum, di sini adalah makan nasi, berarti beras. So' min tamrin, so' min, nanti kalau itu so' min ruz, memang rus tidak disebutkan, akan tapi para ulama mencermati dari hal-hal yang boleh dikeluarkan pada zaman Nabi, ternyata ada satu makna yang terkandung di dalamnya adalah semuanya sama-sama makanan pokok. Akhirnya disimpulkan, jadi zakat fitrah itu kita mengeluarkan makanan pokok kita. Yang biasa kita makan, kita keluarkan untuk orang di kampung kita sesuai yang kita makan. Makanan pokok. Rahmatan lil fuqara'i, untuk memberikan kasih sayang pada kaum fakir, masakin, miskin, wa tu'afa, orang-orang lemah. Wasadan li hajatihim, untuk menutup hajat mereka di hari bergembira. Jadi harapan Nabi, tidak ada hari itu ada orang bekerja, tidak ada di hari itu orang yang bekerja cari makanan, tidak ada di hari itu orang yang lapar.
Semuanya hari senang. Semuanya senang. Idkhali surur alaihim, untuk masukkan kegembiraan di hati mereka. Maka dari itu sunnahnya mengeluarkan zakat fitrah adalah sebelum kita melakukan sholat. Agar zakat sudah ke tangan mereka setelah sholat. Jadi waktu sholat itu sudah tentram. Kenapa? Di rumahnya sudah ada sesuatu. Nah, kalau kita tunda setelah sholat, mikir. Waktu sholatnya tidak khusyuk. Aduh, ini hari rayaan sholat. Habis itu kita kerja cari uang. Makanya makruh setelah hari raya. Makruh hari raya. Cukup buat gelisah kaum fakir dan miskin. Makruh setelah hari raya. Kemudian setelah itu menjadi haram, biarpun tetap harus dilaksanakan sampai terbenam matahari di hari itu. Kenapa? Sudah kelewat hari senang-senang mereka. Sudah kelewat hari bersenang-senang mereka di hari itu. Yang dikatakan yaumu aklin wa syurbin, hari makan dan minum. Di tahun itu juga fiha aujabas zakatul amwal, Allah mewajibkan zakat harta. Ini tahun kedua Hijrah. Dihafal nanti. Hukum-hukum fikih itu adalah bitadarruj, sedikit demi sedikit di dalam mewajibkannya. Sedikit ini ada. Tidak semua blek begitu. Bukan Al-Quran turun gebok itu enggak. Tapi sesuai dengan kebutuhan. Wa fi aujabaz zakatul mal, diwajibkan zakat harta. Wa itu ahlul asnafi thamaniyati, dan hendaknya diberikan kepada 8 golongan yang disebutkan dalam Al-Quran. Fakir, miskin, orang punya hutang. Membagi zakat yang dikukuhkan oleh pemerintah. Kemudian budak-budak mukatab, budak yang akan memerdekakan dirinya. Karena ada perjanjian dari tuannya untuk menebus dirinya. Kemudian orang yang terputus dari tengah jalan, kehabisan bekal di jalan, biarpun dia kaya raya. Kemudian juga orang yang berada di medan laga, biarpun dia kaya raya, asalkan dia belum mendapatkan gaji dari pemerintah yang sah. Ya, tidak mendapatkan gaji. Maka itu yang mendapatkan zakat. Asnaf tamaniyah. Kemudian litatum al-mahabbatu bainal aghniya'i wal fuqara. Maka dengan zakat ini untuk mengabadikan cinta antara orang fakir dan orang kaya. Jangan sampai fakir menjadi pendengki atau akhirnya merugikan juga kepada orang kaya. Dan sangat layak orang kaya ikut mendapatkan, karena orang fakir. Karena mungkin begini, dan diutamakan para tetangganya. Karena agar makna membantu, menolong itu penting, terasa. Sebab mohon maaf, orang fakir di kiri kanan rumahnya orang kaya itu pasti sering terganggu. Deru mobilnya, deru mesinnya, diesel, itu keganggu. Maka dia lebih berhak untuk mendapatkan zakat. Bukan dipindah ke kampung yang jauh. Jadi, mungkin mobilnya bos ini, orang kaya ini sering lalu lalang. Sehingga tanpa sadar ada seorang tetangga yang fakir lagi nyuapin anaknya, nyuapin bubur karena ada mobil agak kencang sedikit, ngepul debunya naik ke atas, lihat. Dia harus mengeluarkan energi seorang ibu menutup dengan kerudungnya di buburnya, biar nggak kemasukan debu. Ya, ini harus dibayar seharusnya. Suara mesin yang mengganggu tidur mereka, polusi, segala macam. Hikmahnya adalah agar meredam hati mereka. Jangan sampai muncul kebencian, kedengkian dari kaum fakir kepada orang kaya yang pada akhirnya tidak bisa saling tolong-menolong, tidak bisa saling menjaga. Ta'awanu wa yatanasaru, sehingga harus saling tolong-menolong, wa yatanasaru, saling membantu. Wa yantadimul amnu, sehingga terjadilah satu keamanan. Orang kaya aman, si fakir pun akan menjaga harta orang kaya biarpun tidak disuruhkan apa. Itu ada hak bagian daripada miliknya. Sehingga urusannya dipenuhi, zakatnya dipenuhi. Sehingga orang kaya, saya punya bagian di sini, kalau ini hancur saya nggak dapat nanti. Maka ikut menjaga. Wa fiha, disitulah sanna Allah mensyariatkan atau baginda Nabi melakukan salat al-Id, salat Id. Sanna itu melakukan. Sanna fil Islami, barang siapa melakukan, membuat dalam Islam satu sunnah, satu perbuatan yang baik, kemudian diikuti, kalau ajru misru ajri man amila biya ila la yanqusu minhu syai', tidak dikurangi sedikit apapun. Jadi sanna itu melakukan, Nabi berbuat, hanya nanti pada akhirnya ditiru. Salatul Aidain ini 2 salat hari raya. Di sini hari Idul Fitri dan sekaligus hari Idul Adha. Liyatamakkan, tentu di balik itu ada hikmah agar abnaul balad al-wahid, anak-anak dari satu kampung, satu kota itu
bisa minal ijtima'i, bisa berkumpul bersama fi yaumai idil fitri wa idil adha, di hari raya Idul Fitri Idul Adha, berkumpul untuk mengukuhkan kebersamaan, persatuan, dan akan terwujudlah keindahan setelah itu. Baik, ini saja insyaAllah. Semoga Allah memberikan pada kita pemahaman yang benar. Allah memuliakan kita, menambahkan kecintaan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.